dalam semua kehidupan yang realita terjadi saat ini adalah yang penting punya akhlak. Kita ini harus cerdas. Nah, cerdas itu penting. Pintar itu keren, cerdas itu seksi. Yes. Nah, tapi bila mana ada orang yang menghargai proses, maka dia akan menghargai orang lain. Ahmad Syaroni lahir di Kebon Bawang, Tanjung Priuk, 8 Agustus 1977. Pernah menjadi tukang semir sepatu, ojek payung, supir, hingga menjadi tukang cuci kuali di sebuah kapal pesiar. Berkat keuletannya dan kerja kerasnya, saat ini ia berhasil menjadi salah satu pengusaha sukses dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Setelah meraih kesuksesan, Syaroni tidak menjadi kacang lupa kulitnya. Ia tetap memilih tinggal di tempat kelahirannya, Tanjung Priuk. Memiliki logat bicara apa adanya dan ceplas-ceplos, membuat ayah 2 orang anak ini terkenal sebagai pribadi yang mudah bergaul. Apakah Anda besar di jalan ini? Ya. Tapi dulu di rumah mama saya lebih kecil lagi. Oh, bukan jalan ini, di rumah ibu di sebelah sana. Saya mirip-mirip lah. Oke, tapi terlahir di daerah sini apa hanya besar di daerah sini? Lahir dan besar di sini dari tahun 77. Nah, Bang Roni harus tahu bahwa di Indonesia ini yang bernasib seperti Bang Roni lahir ditinggal ayah dan cari ayah nggak ada, besarnya dengan ibu dan miskin. Itu banyak banget di Indonesia. Yang saya mau bahas bukan itunya. Bagaimana masa kecil Anda yang di kepala Anda menjalani hidup sebagai anak tidak punya ayah dan miskin. Mungkin dari layaknya orang banyak, dari dulu istilah kata biar miskin punya mimpi yang besar. Kita punya keinginan dalam arti punya mimpi bahwa kita tidak boleh dengan 3 tahapan, misalnya ada bahasa udah miskin, gembel, minimal punya akhlak toh. Nah, disinilah faktor bahwa dalam semua kehidupan yang realita terjadi saat ini adalah kita harus punya itu. Yang penting punya akhlak. Sejak tahun 2004, kehidupan Syaroni menjadi lebih baik. Perlahan, ia berhasil membangun bisnisnya. Meski sukses, Syaroni tak pernah melupakan tempat masa lalunya meniti karir. Saya pun diajak berkeliling menelusuri masa kecilnya di daerah Tanjung Priuk, yang tak jauh dari rumahnya saat ini. Jauh banget. Nggak jauh, cuman ya Males jalan. lucu aja kali ada Bugi di sini kan belum pernah ada. So, jadi hidupmu is like a show to everybody di sini. Karena mencolok sendiri. Iya, udah pasti. Dan mungkin gue... Apakah tidak menimbulkan kecemburuan sosial? Untungnya bukan tiba-tiba datang kan proses. Mereka melihat perkembangan itu. Jadi bukan tiba-tiba begini. Permisi. Dalam perjalanan, saya diajak ke salah satu tempat di mana Syaroni kecil bermain. Dulu nggak sekotor ini. Cuman dulu kan banyakan. Tapi kotor nggak dulu? Kotor. Kotor tapi berenang, coklat. kan? Berenang. Dulu nggak ada cerita. Nggak ngerti kelingan. Enggak. Berenang aja udah. Nah inilah dulu cerita. Secara kolam renang pribadimu. Kolam renang. Apapun pekerjaannya akan Syaroni lakukan, selama itu halal. Salah satu wakil ketua Komisi 3 DPR RI ini pernah berjualan es campur di gang kecil dekat rumahnya. Dulu gue jualan es campur yang gue bilang tadi, inilah. Sekarang tempat siapa? Udah jual orang. Mama mana? Nih, sini. Tak jauh dari tempatnya berdagang es campur, saya diajak ke tempat Syaroni kecil dulu dibesarkan. Dan bertemu dengan sang ibunda, Hernawati, perempuan perkasa yang berjuang sendiri membesarkan anaknya. Pernah nggak mimpi anak itu seperti ini? Sebenarnya mimpi saya enggak, cuman
Saya punya anak 2 laki-laki ini ntar bisa nggak hidup mandiri loh, untuk dirinya sendiri dulu loh. Nggak usah ngasih saya, tapi dia bisa nggak bekerja loh gitu. Ya itulah nenek saya, mama saya ngajarin berdoa, minta keadilan. Saya mau tanya kenapa nggak tinggal sama tante, tinggalnya sama nenek? Tantenya Karena kerja. kan saya dulu cari duit. Nggak ada yang ngurusin titipin. Anak, orang tua saya, ponakan saya Tanggung. tanggung. Tinggalkan dulu kita di belakang sini. Jangan takut bermimpi, karena mimpi itu tidak bayar. Itulah hal yang selalu memotivasi Saroni. Baginya, mimpi adalah kunci dalam keberhasilannya saat ini. Meski dahulu ia hanyalah seorang supir pribadi. Anda dari supir bisa punya bisnis itu bagaimana ceritanya? Mungkin kalau saya berpikir supir kami di rumah, apakah mereka akan Dulu sukses kebetulan kamu? bos gua nggak bisa bawa mobil, jadi gue nyupirin. Yang bos Oli ini? Bos Oli nyupirin, dan dia selalu teleponan dengan kantor. Secara otodidak kuping gua mendengar. Dikala dia pada saat bermalam Jadi pesta, semua dia bisnis gitu kedengaran. ya, bermalam pesta yang nggak pulang-pulang, akhirnya dia mabok, gue disuruh kerja. Disitulah akhirnya gue berkomunikasi dengan semua pihak. Gue belajar dari yang gue nggak ngerti, minta diajarin harus begini, harus begini. Jadi kesempatannya ada. Ada kesempatan yang diberikan satu kepercayaan, dan akhirnya kalaupun diberikan kepercayaan dan kesempatan kitanya bodoh, Nggak ya bisa. nggak bisa juga. Iya. Ya itu tadi yang awal saya katakan adalah pintar belum tentu cerdas, tapi cerdas belum tentu pintar. Yes. Minimal punya kecerdasan. Cerdas apa? Cerdas untuk melakukan sesuatu yang luar biasa dan harus semangat. Jadi ada orang bilang saya tidak diberi kesempatan. Justru kalau saya tidak ada kesempatan untuk sukses, tapi justru ketika diberi kesempatan harus bisa menjalani seperti Anda dengan baik. Kesempatan itu tidak semena-mena kita buat. Kesempatan itu datang dengan sendirinya. Jadi beli mobil cuy, jangan cuma beli. Harus punya makna. Bukan karena nilai uangnya, tapi punya sejarah yang dulu sejarah itu adalah bagian dari motor ini. Siapa sangka yang dulu hanya menjadi seorang montir dan bermimpi untuk memiliki mobil, sekarang ia bisa memiliki mobil apa saja yang diinginkannya. Bahkan mobil mewah impiannya sejak muda bisa dimilikinya. Untuk beli mobil begini, apakah hanya untuk show off, nunjukin ke orang, gue ini udah sukses, gue bisa punya apa yang gue nggak punya dari masa lalu. Kenapa mesti beli banyak begini? Enggak lah, kebetulan kita kan nggak pernah bilang bahwa kesuksesan itu mesti diutarakan lah kepada halayak orang ya. Tapi ini bagian investasi yang collector item aja. Jadi beli mobil cuy, jangan cuma beli, harus punya makna, nilai value yang mungkin suatu saat ini luar biasa harganya. Iya, sebabnya kalau orang bilang mobil pasti depresiasi. Tapi tadi abang cerita, dulu gue beli mobil ini cuma ratusan juta. Sekarang orang udah karena miliaran. orang BU, sekarang milianer. Berarti Anda smart, belikan hobi tapi yang menghasilkan, bukan merugikan uang. Makanya bilang, gila si Roni sekarang banyak banget tuh ininya. Ya itu tadi, kita ini harus cerdas. Itu. Cerdas itu penting. Pintar itu keren, cerdas itu seksi. Yes. Nah, jadi cerdas sama pintar beda ya? Beda. Dan menurut Anda cerdas itu apa? Cerdas itu cari peluang yang sifatnya untuk menghasilkan. Pintar hanya di dalam satu meja dengan buku-buku yang ada. Pintar dalam buku belum berarti dalam fakta lapangan tidak bisa. Seru. Jadi harus cerdas. Cerdas itu lebih ke realitas hidup, bagaimana mengembangkan diri dan memakai logika. Tanpa kecerdasan gue nggak akan pernah bisa memiliki mobil yang ada. Pintar penting, yaitu bagian dari titel. Tapi titel menjadi bagian kecerdasan tidak. Hanya pintar, nggak cerdas juga akhirnya bodoh lah.
Tapi cerdas tanpa pintar. Nah, ini Bisa, dia, iya. bisa. Orang pintar belum tentu cerdas, orang cerdas nggak perlu pintar. Tapi menghasilkan. Menghasilkan. Ya ini ternyata saya juga belajar. Mobil ini dibeli, ngeluarin uang, tapi menghasilkan berlipat kali ganda buat Anda. Waduh, kayak ini dulu beli 2012 harganya 10,5 miliar. Bayangin 2012 ke 2020, 8 tahun. Harusnya mobil turun. Mostly ya. mobil ini lebih di bawah harga 10,5 miliar. Sekarang ini mobil harganya hampir 14,5 miliar. Apa yang membuat dia naik? Unitnya sedikit. Nah, ini juga sama. Dulu beli 5,5, sekarang udah mau ada yang bayar 9 miliar. Tahun 2016. Jadi yuk melipat kali gandakan kekayaan itu dengan cara ini. jual beli mobil. Di antara koleksi mobil mewahnya, ada satu motor yang menjadi saksi sejarah perjalanan hidupnya. Saya ikut sama seseorang yang mengendarai ini motor. Jadi dulu motor dibuat racing, kenceng gitu ya. Nah, sering bawa. Gue disuruh nyupirin terus ke kota dulu. Nah, dari situ akhirnya gue punya cerita, gue someday akan beli nih motor gitu. Nah, gue Ini belilah. motor usia tahun berapa? Ini motor baru tapi tahun lama. Sebenarnya masih dibungkus, masih mengkilat. Masih dibungkus ya, karena gue beli 75 juta ini. Belinya kapan? 3 tahun lalu. Dinaikin nggak? Enggak. Punya cerita sejarah aja. Tapi bukan karena nilai uangnya. Tapi punya sejarah yang dulu, sejarah itu adalah bagian dari motor ini. Tinggal dan dibesarkan di lingkungan yang penuh dengan banyak tantangan, tak membuatnya goyah dan pantang menyerah. Tidak ada satupun orang sukses kalau tidak punya prinsip atau values. Coba di-share 3 values hidup Anda. Jangan dendam, semangat, dan doa. Jangan dendam tuh dalam arti apa? Boleh ceritakan, nggak ada pengalaman? Karena atau gini ya, kebanyakan di modernisasi sekarang, itu dimaki orang, selalu gengsi, marahin balik, bila perlu dipukul orangnya. Kenapa tadi gue bilang jangan dendam? Karena disakitin, dizolimin, difitnah itu paling kejam gitu kan. Tapi dikala kita menerima apa yang mereka lakukan terhadap kita, ya udah ikhlas saja. Dan mahalnya kita untuk bisa menerima ikhlas itu memang luar biasa, tidak ternilai dan perlu kebijaksanaan dari perasaan dari dalam hati, walaupun kita secara manusiawi tidak bisa. Yang kedua tadi apa? Semangat. Semangat. Apa artinya semangat? Semangat dalam artian semua perjalanan, semua perlakuan, semua usaha harus semangat. Pernah gak nangisi nasibmu yang miskin? Gue hanya bisa nangis pada saat gue mengingat nenek gue. Kenapa ingat beliau? Karena dia yang selalu memberikan satu masukan kehidupan yang dimana dia bilang yang paling kau harus sayangi adalah dimana kau sudah kaya nanti, punya uang, sayangi orang tuamu. Nenek sempat melihat Anda sukses? Nggak pernah. Dan itu yang menyebabkan kesedihan. Karena dia tidak bisa melihat gue sukses. Oke, yang ketiga tadi apa? Doa. Doa bukan hanya sebagai doa, bukan hanya kalau di kita di Islam sujud terus-terusan, tapi doanya simpang siur. Doa adalah satu bagian fokus doa. Bisnis juga begitu. Nah dulu doanya gue adalah selalu, ya Allah berikanlah aku kekayaan yang luar biasa untuk bisa nyenangin orang tua, saudara, keluarga, om, tante, dan sekeliling saya. Saya akan lakukan yang terbaik dan terbaik buat semua orang yang kita ayomi dan kita berikan sesuatu yang luar biasa. Jadi doanya cuma satu itu, Cuma itu terus-menerus? Jadi orang kaya, jadi orang kaya aja. Tidak. Setelah menjadi seorang yang sekarang mungkin lebih, itu tadi, berilah. Semakin kita memberi, tidak membuat kita miskin kok. Akan kembali. Dan kembali akan Good berlipat karma. ganda. Yes. Orang kan beda-beda. Tapi bila mana ada orang yang menghargai proses, maka dia akan menghargai orang lain.
Kenapa? Kalau tanpa proses dengan perjalanan dia tidak ngerti, maka dia tidak pernah menghargai orang. Alhamdulillah, untungnya gue gembelnya lama, sekitar 20 tahunan, maka proses itulah gue jalanin. Dari perusahaan lama pindah dimodelin orang itu akhirnya nipu kita. Sukses yang gue bilang adalah sukses untuk manfaat orang banyak. Jalan menuju kesuksesan selalu penuh dengan rintangan. Begitupun dengan Syaroni. Dahulu ia pernah dibohongi oleh rekan kerjanya. Lagi-lagi 2003 ya kena tipu dulu. Jadi 2003 dari perusahaan lama pindah dimodelin orang itu akhirnya nipu kita sampai gua sign tanda tangan pengakuan hutang, padahal itu bukan hutang. Dan saat itu gue menangis sambil tanda tangan dan gue minta, ya Allah tolong berikan luar biasa apa yang gue tanda tangan hutang yang dianggap hutang itu. Jadi sebulan setengah kemudian gue bayar lah hutang itu 500 juta kok. Sedangkan punya duit 500 juta di tabungan cuma 5 juta. Bayangin bagaimana bisa membayar nilai hutang yang cuma punya 5 juta. Keajaiban. Nah, ya tadi sebulan setengah nggak tahu, pokoknya dapat duit, rezeki, alhamdulillah. Sebulan setengah bayar. Ya, tapi nggak sedikit kok cerita orang sukses yang ditipu orang. Oh banyak. Itulah. Jadi hidup itu harus punya proses bagaimana menyikapi hal kena tipu atau kena fitnah. Tapi kan kesalahan itu bisa diminimalkan. Bagaimana meminimalkan kesalahan menjadi ilmu atau informasi tambahan tentang hidup, bahwa di mana apa yang kita miliki dengan kekurangan, dengan sifat-sifat orang lain terhadap kita, maka kita harus merubah dikala suatu hari kita jangan melakukan itu kepada orang lain. Tak ada kesuksesan tanpa kesalahan. Dengan kesalahan inilah seseorang dapat menjadi lebih kuat dalam menggapai kesuksesan. Bagi Syaroni, inilah kesalahan yang harus diwaspadai setiap orang. Kesalahan biasanya suka kita ngomong slip of the tongue. Selalu kita salah. Nah, sebelum kita ngomong, biasanya dalam pikiran, mata dan pikiran kita dan bibir kita harus bisa kontrol. Memang tidak gampang. Jadi kesalahan pertama, hati-hati dengan slip of the tongue. Kesalahan apa lagi kira-kira yang masyarakat tuh biasa sering lakukan? Menurut gue kesalahan fatal adalah gimana kita dari diri kita sendiri. Orang jatuh karena diri sendiri. Orang sukses ya dari diri sendiri. Maka sukses yang gue bilang adalah sukses untuk manfaat orang banyak. Gue selalu menulis itu dan selalu berpesan kepada semua orang. Maka semoga itu berbalik kepada diri kita. Jangan akhirnya kita sukses untuk diri sendiri. Sukses untuk manfaat orang banyak. Sukses menikmati sendiri, tapi juga sukses berbagi dengan orang lain. Yes. Oke, thank you buat cerita inspirasinya. Thank you. Jual es, semir sepatu, ojek payung, supir. Itulah semua profesi beliau sebelum menjadi seorang pengusaha sesuai dengan cita-citanya. Belajar dari seorang Crazy Rich Tanjung Priok. 1. Proses hidup seharusnya membuat kita menjadi manusia lebih baik. Jika kita tidak menjadi lebih baik, berarti kita bukan pelaku hidup yang baik. Terus memperkatakan ingin kaya, tetapi tidak hanya ngomong saja, usaha pun tidak stop dilakukan. He is a very creative and hardworking man. Jangan pernah takut bermimpi, tapi jangan pernah juga Anda lepas fokus, rajin bekerja, dan berdoa. Ayo ubah perilakumu, ayo ubah mindsetmu, jangan kita tunda-tunda lagi, buktikan kita bisa lebih baik lagi. Indonesia ayo berubah, Indonesia ayo grooming, Indonesia ayo berubah, Indonesia ayo grooming, Indonesia ayo berubah, Indonesia ayo grooming. Metro TV, knowledge to elevate.